Wah, wah, wah. Tahun ini adalah tahun 2022. Jadi angkanya banyak angka yang bisa diingat ya, dan angka bagus. Kayaknya lucu juga nih kalau tahun ini ingin melakukan pernikahan atau ingin melakukan renovasi rumah, beli rumah baru, pindah rumah, atau buka usaha baru. Kira-kira tanggal baik dan tanggal buruk di tahun 2022 apa aja ya? Nah, apa rencana kamu di tahun 2022? Silahkan ya, kalau kamu punya rencana apa, share di kolom komentar di bawah ini. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Nah, teman-teman sekalian, udah punya Jenny Feng Shui kalender belum? Tahun 2022 ini nih grafiknya sangat up and down loh. Dan di bulan Februari banyak banget tanggalan yang merah. Coba-coba yang udah punya. Tapi bulan Februari kan bulan 2. Dan sekarang tahun 2022. Banyak banget nih. Nah, ini dia contohnya, ada orang yang mau melangsungkan pernikahan di tanggal 22 Februari 2022. Wah, tanggal bagus apa tanggal jelek ya? Tapi nih di tahun 2022 Februari banyak banget tanggal kurang seimbangnya atau alias tanggal buruknya. Jadi kira-kira apa aja sih dampak hari yang kurang baik dan hari baik secara Feng Shui? Nah, sebelum lanjut coba kita periksa ya. Di bulan Februari ini tahun 2022 kira-kira tanggal yang memorable apa aja ya? Yaitu tanggal 2 Februari 2022, tanggal 20 Februari 2022, atau 22 Februari 2022. Wah, tiga-tiganya tanggalnya gampang diingat nih, tapi apakah bagus secara Feng Shui? Ada lagi sih di tahun ini tanggalnya adalah 22/10/2022. Banyak juga nih pasangan yang melangsungkan pernikahan di bulan Oktober, tanggal 22 Oktober 2022, atau Desember, tanggal 12/12/2022, atau 22 Desember 2022. Wah, semua banyak angka 2 nih. Tahukah teman-teman arti tanggal baik secara Feng Shui berbeda juga dengan angka-angka baik. Jadi nih teman-teman, angka yang gampang diingat belum tentu baik secara Feng Shui. Misalnya, tanggal 20 Februari 2022. Sebenarnya menurut tanggalan Jenny Feng Shui biasa aja. Tapi harinya nggak jelek sih. Yang jelek di bulan Februari harinya adalah tanggal 12, tanggal 24. Tapi ada juga sih banyak hari-hari lainnya. Tanggal 9 dan lain-lain sebagainya. Kalau teman-teman tahu, cek di Jenny Feng Shui kalender. Jadi sebenarnya hari baik itu terjadi keseimbangan bulan dan tahun serta hari di bumi. Artinya pada saat terjadi keseimbangan di bumi, cuaca semoga baik dan lancar. Kelancaran aktivitas juga semoga baik. Namun apabila terjadi ketidakseimbangan, di mana tahun macan air ini banyak loh peluang ketidakseimbangan elemen langit dan bumi. Artinya kondisi cuaca sangat tidak menentu dan naik turun seperti grafik di Jenny Feng Shui kalender. Jadi teman-teman, pada saat terjadi hari yang kurang seimbang secara Feng Shui, apa aja sih yang harus dilakukan? Kalau sampai terjadi hari kurang seimbang secara Feng Shui dan kamu harus melangsungkan acara, yang pertama berdoa dulu deh supaya semua acara berjalan dengan lancar. Yang kedua, kamu juga harus berstrategi supaya hari yang kurang baik bisa dihadapi dengan lancar. Kalau tidak berstrategi, asal mengalir takutnya masalah nih. Lalu kalau mungkin kalian juga bisa menggunakan elemen warna putih untuk menyeimbangkan aktivitas kalian di hari yang kurang seimbang. Tapi kalau memang tubuh kalian sedang tidak enak nih, jangan dipaksa deh untuk melakukan hal yang tidak seimbang di hari kurang baik.
kalau sampai terjadi memaksa harus melakukan yang tidak seimbang di hari kurang baik, kira-kira apa yang terjadi ya? Takutnya kamu berpeluang emosi out of control, ataupun juga tertipu, ataupun juga berantakan, dan masih banyak hal-hal lainnya yang tak terduga. Bisa-bisa juga kamu kena sakit nih. Dan gimana ya kalau harinya itu baik secara Feng Shui? Biasanya kalau harinya itu baik secara Feng Shui, yang terjadi adalah keseimbangan lancar. Apa yang kita lakukan bisa berjalan seperti yang direncanakan. Namun tentunya masih tetap loh harus berdoa dan bekerja keras. Dan teman-teman sekalian, untuk tahu tanggal-tanggal baik, cek juga ya di Jenny Feng Shui Calendar. Pada saat hari yang kurang seimbang, sebaiknya kamu berstrategi dan juga mensiasati semua aktivitas di hari yang kurang seimbang. Tentunya, apakah boleh ya menikah di tahun 2022? Ingat ya, tahun 2022 adalah tahun macan air. Dan biasanya tahun macan banyak hal tiba-tiba terjadi yang tak terduga. Kalau kamu ingin menikah di tahun 2022, sebaiknya berstrategi, bisa mencari hari yang seimbang alias baik secara Feng Shui, ataupun juga kamu mempersiapkannya beberapa tahun sebelumnya dan sangat-sangat ekstra perhatian khusus untuk persiapan pernikahan di tahun macan air. Kalau bisa sih, tahun macan air jangan menikah dulu. Kalau terpaksa mau menikah, kapan ya bagusnya tahun macan air? Lebih baik di bulan Januari tahun depan. Nah, jadi gimana? Kamu masih mau melangsungkan pernikahan di tahun macan air 2022? Hati-hati ya, dan juga ada beberapa catatan sio-sio, terutama di bulan Februari. Sio-sio yang mendapat perhatian khusus di bulan Februari adalah sio monyet, sio macan, dan sio ular. Namun, sio-sio yang masih berpeluang cukup lancar di bulan Februari ini adalah sio kuda, sio naga, dan sio anjing. Yang lain masih oke. Jadi gimana? Apakah kamu termasuk dari sio-sio yang kurang seimbang di tahun macan air ini? Kalau sampai kamu termasuk sio-sio yang kurang seimbang, jangan dipaksa ya untuk melakukan hal-hal besar di tahun macan air, apalagi menikah nih. Lalu bulan apa ya yang cukup seimbang untuk melakukan pernikahan di tahun macan air ini? Adalah bulan Oktober atau tahun depan. Jadi buat teman-teman sekalian yang mau menikah, tahan ya sampai tahun depan. Dan tipsnya buat kamu yang mau melangsungkan pernikahan di tahun macan air. Yang pertama, harus berstrategi. Yang kedua, harus realistis dengan situasi yang ada. Jangan memaksakan. Yang ketiga, kalau sampai terjadi kamu harus melangsungkan pernikahan di tahun macan air, sebaiknya orang-orang yang mempersiapkan haruslah beraura baik. Boleh juga nih kalian menggunakan sio kuda atau sio anjing atau sio naga. Oke deh teman-teman, segitu aja tips untuk melakukan aktivitas di hari baik dan kurang baik di tahun 2022. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.